Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Randi Pratama dan Bapak Muhammad Hidayat dan tim Guru Inovatif Indonesia selaku pembimbing ataupun korektor pada kelas buku ber-ISBN, dan Bapak Ibu para peserta kelas bimbingan menulis buku ber-ISBN yang sudah hadir pada Zoom meeting malam hari ini. Semoga Bapak Ibu sehat selalu dimanapun Bapak Ibu berada, dan kita tetap belajar, berkarya, dan berinovasi. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan diskusi kita ataupun sharing materi terkait dengan bagaimana mengembangkan isi buku. Dan juga kita akan melihat bagaimana buku itu ditulis sehingga bebas dari plagiasi. Mungkin Bapak Ibu yang pernah mengikuti kelas publikasi ataupun kelas karya ilmiah yang lain, pengecekan dari plagiasi itu pasti ada, khususnya pada buku. Nah, itu yang akan kita juga pelajari pada malam hari ini, dan semoga apa yang kita lakukan pada malam hari ini bermanfaat dan tentunya bernilai bagi Bapak Ibu semua. Untuk membuka acara, kita sama-sama melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di Zoom meeting sudah hadir sekitar 50 peserta, dan insya Allah pada malam hari ini kita akan berikan materinya dan kita akan berdiskusi kurang lebih 1,5 jam, yang mana sesuai dengan jadwal kita akan sharing materi terkait dengan pengembangan isi buku dan plagiat ataupun bagaimana mengurangi ataupun mencegah plagiat dari buku tersebut. Untuk materi pertama, saya persilahkan kepada Bapak Randi Pratama untuk menyampaikan bagaimana tips ataupun strategi untuk mengurangi, paling tidak kita bisa mengurangi plagiat pada naskah buku, karena pada dasarnya buku ataupun jurnal dan lain sebagainya itu termasuk dalam karya tulis ilmiah yang harusnya tidak ada plagiat ataupun sudah bisa diminimalisir seperti itu. Silakan Bapak Randi Pratama, untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, baik, terima kasih kesempatannya Bapak Dr. Suhardi. Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semua. Di malam ini kita lanjutkan materinya. Untuk saya, Pak Randi, nanti akan membahas mengenai bagaimana cara menghindari plagiasi dari karya tulis ilmiah. Kemudian nanti akan dilanjutkan oleh Bapak Dr. Suhardi akan membahas bagaimana tips mengembangkan sebuah isi buku. Oke. Akan saya share screen. Nah, sudah tampak Pak Suhardi? Sudah tampak share screen-nya? Sudah ya? Oke, sudah. Ya, di sini saya beri judul yaitu menghindari plagiarisme buku. Nah, plagiarisme sendiri sesungguhnya di era digital ini, gitu ya, di era digital itu semakin lama semakin marak. Ya, karena apa? Karena memang namanya era digital, semua akses semakin mudah, gitu ya. Kalau mungkin zaman dulu akses apapun itu masih susah, gitu, sifatnya masih analog, harus mencari buku aslinya atau yang lain atau benda aslinya, maka mengcopy sebuah karya atau menjiplak sebuah karya itu susah. Tetapi zaman sekarang menjiplak suatu karya itu mudah. Ya, tinggal melihat, mencari, dan kita membuat kembali, menyusun kembali,
dan jadilah sebuah karya ciplakan, dan sangat mudah sekali menjiplak. Nah, tetapi juga di sana akhirnya banyak juga pendeteksi plagiarisme yang semakin lama semakin canggih juga, gitu ya. Istilahnya malingnya semakin canggih, polisinya juga semakin canggih, gitu. Jadi pasti ada dua sisi yang terus berjalan, gitu. Nah, hari ini kita bahas itu. Sebelumnya salam kenal kembali, mungkin Bapak Ibu yang ada yang belum mengenal saya, nama saya Pak Randi, keseharian di Universitas Jember. Oke, kita lanjut. Nah, yang pertama adalah sedikit pengantar, apa itu plagiarisme. Ini prinsipnya adalah plagiarisme itu adalah sebuah penjiplakan, gitu, gampangnya gitu. Atau kalau dalam karya tulis ilmiah, pengambilan karangan bisa pendapat yang menjadikan seolah karangan tersebut merupakan karya sendiri atau di sini pendapat sendiri. Nah, itu sering kali terjadi dan ini adalah ciri khas utama dari plagiarisme karya tulis ilmiah. Nah, apa yang terjadi ketika plagiarisme itu semakin lama semakin marak gitu ya. Khususnya dalam diri sendiri itu apa dampaknya kalau memang kita acuh gitu ya. Maksudnya tidak acuh ya, artinya tidak peduli dengan plagiarisme, apa yang terjadi. Yang pertama adalah pastinya kepercayaan diri dan kreativitas menulis semakin menurun, jelas. Karena lebih mudah mengcopy paste ini daripada mengarang sendiri gitu ya. Lebih mudah mencari dari ini daripada berpikir lebih keras gitu. Itu adalah dampak nomor satu. Sehingga kalau ini dibiarkan maka jelas potensi dan kreativitas dari penulis ya, dari seseorang yang ingin mengembangkan kualitasnya dalam bidang menulis ataupun yang lain akan semakin menurun. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah pasti jelas merugikan orang lain. Siapa yang dirugikan? Pastinya banyak pihak gitu ya, bukan hanya orang yang kita contek gitu ya, tapi juga banyak hal. Ya, nanti akan kita bahas. Dan yang ketiga adalah berpotensi tersandung kasus hukum. Nah, ini yang harus benar-benar kita hindari. Ya, jangan sampai khususnya Bapak Ibu yang berada di sini terindikasi plagiasi sehingga nanti tersandung kasus hukum yang menyebabkan hal yang tidak terduga, yaitu semoga tidak gitu ya. Kuncinya apa? Ya memang harus benar-benar kita menghindari plagiasi itu. Nah, mungkin sedikit saya bahas ini di sini kasus hukumnya seperti apa sih sebenarnya? Sebenarnya banyak sudah marak ya. Dan yang melakukan plagiasi bukan hanya orang yang tidak paham sesungguhnya. Bahkan orang yang paham melakukan plagiasi mencari celah gitu ya. Jadi seperti hanya orang yang kadang mengerti hukum gitu ya, mencari celah apa ini kesalahan pasal ini. Nah, itu kadang ada orang yang seperti itu ya ada. Tapi tidak untuk dicontoh gitu. Nah, itu juga dalam plagiarisme juga jangan dicontoh. Teknik-teknik yang tidak tepat ya. Nah, ini sedikit gambaran. Yang pertama, ini saya ambil dari salah satu artikel di internet gitu ya, kasus plagiarisme pertama. Ini cukup populer di tahun 2014 ya, sudah lama sesungguhnya. Yaitu artikel karya salah satu dosen, saya sebut namanya Anggito Abimanyu. Ini di sini boleh sebut nama karena saya ambil dari artikel yang sudah puluhan bahkan ratusan beredar di internet gitu ya. Bukan niat untuk menjelekkan tapi sebagai pengalaman. Ya, tahun 2014 membuat suatu karya artikel populer di sebuah koran berjudul Gagasan Asuransi Bencana. Ternyata artikel itu menjiplak artikel dosen juga dari UI. Judulnya kebetulan hampir mirip, Menggagas Asuransi Bencana, yang sebenarnya sudah ditulis lama, tahun 2006. Gitu. Kebetulan ada yang mengetahui dan disampaikan kepada penulisnya, kok ini tulisannya mirip dosen UI gitu. Akhirnya terjadilah kasus tersebut gitu ya. Nah, di sini hasilnya apa setelah ketemu kasus ini? Yang penjiplaknya menyampaikan permintaan maaf kepada pihak-pihak yang dirugikan
kemudian akhirnya dengan berbesar hati beliau mengundurkan diri dari kampus gitu ya. Akhirnya tidak jadi dosen di salah satu kampus gitu, di UGM, salah satu fakultas di UGM. Nah, ini salah satu kasus yang sudah cukup populer ya. Jadi jangan ditiru. Yang kedua, masih dosen juga. Jadi bahkan ini profesor melakukan plagiarisme tulisan yang akan ditulis di Jakarta Post, ya sebuah koran di Jakarta berbahasa Inggris. Ternyata dia mentranslate dari sebuah karya Richard A. Bitzinger, ya. Ada sebuah karya berbahasa Inggris hanya ditranslate sama profesor tersebut dan dikirimkan ke sebuah koran gitu ya. Nah, akhirnya ketahuan, akhirnya profesor tersebut mengundurkan diri dari jabatannya di Universitas Par ya. Dan ini yang dimaksud merugikan pihak lain. Koran tersebut, Jakarta Post pun menarik dan memuat permintaan maaf kepada pembaca. Akhirnya bukan hanya merugikan diri sendiri, orang lain juga nanti akan terkena dampaknya. Masih ribet gini, masih terkena kasus hukum yang meskipun tidak secara langsung tapi terkena juga. Akhirnya sedikit banyak ketika ramai dibincangkan, maka kredibilitas dari yang penerbitnya, koran ataupun penerbit buku ataupun yang lain itu akan terkena dampaknya sedikit banyak. Dan yang terakhir mungkin ini mahasiswa S3 ya membuat artikel berjudul 3D Spatial Analysis ya, merupakan ternyata plagiasi juga dari Sika Zlatanova ya. Hanya mentranslate sebagian besar mentranslate dan dipublikasikan dalam sebuah jurnal internasional. Ternyata ketahuan oleh salah satu rekan organisasi tersebut dan disampaikan, akhirnya si Muhammad Suliansyah ini dilarang untuk publikasi jurnal internasional di salah satu jurnal yang kredibel. Selain itu, ketiga pembimbing disertasinya mendapatkan sanksi teguran oleh rektor karena dianggap tidak mengecek mahasiswanya. Ya memang hanya sebatas teguran gitu, tetapi juga tetap merugikan orang lain, bikin malu juga ya. Dan pihak ITB juga selaku tempat kuliah dari Suliansyah, kuliah doktoral, menegaskan bahwasannya disertasi dan ijazah dari Suliansyah ketika lulus nanti tidak berlaku. Nah, ini adalah sedikit contoh plagiasi, sehingga pelajaran yang dapat kita petik dari sini adalah mulai dari sekarang, sebenarnya bukan hanya dari sekarang, seharusnya dari dulu ya, itu kita harus stop, say no to plagiarism gitu. Jadi jangan sampai banyak godaan, begitu mudahnya plagiasi digital, kita copy paste akhirnya ya lebih mudah membuat karya karena banyaknya plagiasi tadi. Jangan sampai, mungkin sekarang bisa lolos gitu ya, karena itu tadi sekarang bisa lolos, kemudian 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun ternyata terdeteksi plagiasi 5 tahun kemudian oleh pemilik yang merasa dijiplak. Nah itu ya. Jadi, sebuah karya itu bukan hanya untuk hari ini atau tahun ini, tapi bisa jadi 5 tahun lagi, 10 tahun lagi baru terlihat kalau terbaca oleh umum. Nah, bagaimana cara menghindari plagiasi dalam karya tulis ilmiah? Nah, di sini sesungguhnya banyak tipsnya. Saya ambil 3 tips yang paling dasar. Yang pertama, Bapak Ibu harus memahami jenis-jenis plagiasi. Jenis-jenis plagiasi harus dipahami dulu. Jangan sampai terjebak di antara salah satunya. Kemudian Bapak Ibu juga harus memahami teknik menulis, baik menulis rujukan ataupun parafrase. Nah, mungkin dalam membuat buku, kalau memang bukunya buku ilmiah yang sifatnya buku teks yang ilmiah ya, maka memang mencantumkan sitasi atau rujukan. Tapi kalau yang buku non ilmiah, buku pelajaran memang perlu adanya sumber, tetapi tidak perlu mencantumkan sitasi. Tetapi pada dasarnya hampir sama. Tinggal Bapak Ibu nanti bagaimana mengolah kalimat-kalimatnya atau membuat ide yang sekiranya original. Dan yang ketiga adalah Bapak Ibu bisa gunakan bantuan web atau aplikasi cek plagiarisme. Banyak sekali aplikasinya. Nanti bisa kita coba.
kita pahami dulu. Yang pertama adalah jenis plagiasi ada berapa gitu ya. Sesungguhnya banyak, tapi ini beberapa plagiasi yang paling utama. Yang pertama jangan sampai terjadi yaitu plagiasi langsung. Plagiasi langsung ini ya merupakan plagiasi yang paling parah ya, plagiasi yang paling parah. Kenapa paling parah? Karena di sini mengambil kata demi kata tanpa menyebutkan sumber. Ya benar-benar menjiplak ya ini ya. Ada orang menyampaikan sesuatu atau tulisan sesuatu, kita copy paste langsung, tidak cantumkan sumber. Nah, ini yang parah ya. Yang kedua adalah ini sering terjadi mengubah kalimat pendapat orang lain tapi tidak cantumkan sumber. Misalkan ada orang lain menulis 2 paragraf gitu, kita sedikit modifikasi sedikit itu ya, tapi tetap nggak nyantumkan sumber. Nah itu juga plagiasi mozaik gitu ya, tengah-tengah. Dan yang terakhir salah kutipan. Salah kutipan ini khususnya untuk buku-buku nanti atau jurnal yang sifatnya ilmiah gitu ya. Biasanya seringkali salah memberi kutipan, salah meletakkan kutipan, atau salah memberi nama, ataupun salah meletakkannya. Misalkan harusnya di tengah, kita taruh di belakang, sehingga seolah-olah dari awal sampai belakang itu sudah terujuk semua gitu. Padahal pengennya cuma hanya di paragraf terakhir aja. Nah ini biasanya salah kutipan seperti itu, tapi jarang terlihat gitu ya. Oke, dari tiga-tiganya ini jangan sampai terjadi gitu. Khususnya gampangnya adalah jangan banyak copy paste dari sumber lain. Kemudian jenis kutipan, nah ini kita harus paham dulu. Setelah kita pahami jenis plagiasi, kita pahami jenis kutipan. Kutipan sendiri sesungguhnya ada 2. Kalau memang bukunya Bapak Ibu ada kutipannya gitu ya. Kalau memang tidak ada juga tidak masalah. Kalau dalam buku yang non ilmiah, ini untuk buku ilmiah, kalau pakai kutipan langsung, memang mengcopy paste atau menyalin penuh, copy and paste gitu ya. Kalau kutipan tidak langsung, Bapak Ibu harus merangkai dan merangkum kalimat sendiri. Atau istilahnya adalah parafrase. Nah, kapan digunakan kutipan langsung, kapan tidak langsung? Nah, di era digital ini karena semakin maraknya plagiasi, maka kutipan langsung ini sebaiknya sangat-sangat dibatasi. Memang benar-benar untuk sesuatu yang tidak bisa kita ubah. Contohnya apa? Ya, undang-undang, kemudian ayat-ayat, kemudian definisi dari sesuatu hal yang memang tidak bisa diubah, atau mungkin kutipan sebuah teks ya, teks yang memang akan kita analisa kata demi kata, itu memang harus menggunakan kutipan langsung. Tetapi kalau itu hanya pendapat ahli, kemudian hasil penelitian ataupun kata-kata yang sifatnya pengantar yang lain, maka Bapak Ibu bisa memparafrasenya atau merangkainya kembali, tetapi tetap disampaikan sumbernya. Itulah yang disebut dengan kutipan tidak langsung. Nah, kita lanjutkan. Ini contohnya. Contoh nulisnya seperti ini. Kalau memang Bapak Ibu menggunakan kutipan langsung, diberi tanda petik gitu ya. Kalau tidak langsung, ya seperti biasa masuk paragraf. Dan sesungguhnya bukan hanya tanda petik. Kalau terdiri dari lebih dari 40 kata, maka harus menjorok. Itu artinya Bapak Ibu harus memahami bagaimana cara menulis dulu yang benar gitu ya. Aturan-aturannya dipahami dulu bagaimana gitu. Tetapi kembali lagi bahwasanya kutipan langsung ini sifatnya harus benar-benar dibatasi. Karena dengan adanya kutipan langsung, tingkat kemiripan atau similarity kita akan tinggi. Ya, artinya kita tidak salah, tapi kalau semakin lama semakin tinggi, melebihi batas wajar plagiasi, maka jatuhnya nanti karya Bapak Ibu tergolong plagiarisme gitu ya dalam era digital ini. Nah, kita lanjut. Pastinya banyak diskusi. Nah, bagaimana teknik memparafrase tulisan ya, tulisan? Yang pertama adalah Bapak Ibu dapat membaca dulu informasi secara cermat. Kemudian Bapak Ibu mencatat dulu kalimat intinya apa.
Kemudian dari kalimat inti Bapak Ibu kembangkan pokok pikiran, kemudian dari pokok pikiran uraikan secara lisan tetapi dalam bentuk kalimat gitu, dalam bentuk tulisan. Nah, tipsnya apa agar terhindar dari plagiarisme? Yang pertama adalah plagiarisme karya tulis adalah ini di sini saya sudah tuliskan banyak di sini. Bapak Ibu bisa gunakan sinonim, kemudian bisa juga gunakan ungkapan sepadan, bisa juga mengubah kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung, bisa juga mengubah kalimat aktif menjadi pasif, dan bisa juga mengganti orang ketiga menjadi kata ganti yang lain gitu ya. Nah, itu biasanya akan berdampak cukup efisien dalam proses mengurangi tingkat plagiasi kata demi kata. Tetapi jangan lupa referensi tetap dicantumkan. Bukan berarti ketika Bapak Ibu memparafrase atau modifikasi maka itu jadi karya Bapak Ibu, bukan, tetapi tetap karya orang lain yang kita akan jadikan sebuah sumber atau rujukan dalam karya tulis kita gitu ya. Tetap kita cantumkan sumbernya. Nah, kita lanjut. Ini contoh ya. Contoh ada sebuah kutipan langsung begitu panjang seperti ini. Sebuah sumber asli seperti ini panjang. Sudrajat tahun 2011 mengemukakan beberapa keunggulan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 dan masing-masing begitu panjang. Bagaimana cara mengubah menjadi kutipan tidak langsung dan memparafrasekannya? Nah, pastikan dulu memang Bapak Ibu akan memilih mana yang dibutuhkan. Jadi tidak perlu dicantumkan semua kalau memang tidak perlu. Nah, bisa dicantumkan semua boleh, boleh aja boleh. Tapi kalau sekiranya cukup kita ambil beberapa, misalkan, oh saya cocoknya nomor 4, nomor 6, maka pilih yang itu dan Bapak Ibu kembangkan menjadi kalimat sendiri dan tak lupa diberi tetap dicantumkan sumber, ya, tetap dicantumkan sumber. Ini sifatnya untuk buku yang ilmiah, gitu ya, buku yang ilmiah. Nah, seperti ini contohnya. Nanti silakan Bapak Ibu kalau bingung bisa dicek ulang atau dipelajari ulang dari sini atau nanti bisa diskusi. Nah, setelah Bapak Ibu sudah melakukan parafrase, ya, setelah membuat sebuah buku, kemudian isinya sudah Bapak Ibu lakukan sedemikian hingga menulis dengan benar, melakukan parafrase dengan benar, maka Bapak Ibu juga saya sarankan menggunakan web plagiarism checker atau web pengecek plagiarisme gitu ya. Webnya cukup banyak, ada Copyscape, ada Duplichecker, ada Plexscan, plagiarismchecker.com. Ada juga yang paling populer salah satunya di kalangan akademisi adalah Turnitin gitu ya. Turnitin ini sebenarnya turn it in gitu, tapi orang-orang selalu baca Turnitin gitu. Nah, ini yang sering digunakan untuk proses pengecekan tingkat kemiripan atau similarity dari sebuah karya tulis ilmiah. Nah, untuk apa dicek? Karena ketika nanti struktur kalimatnya itu persentase kemiripannya tinggi, maka nanti akan berdampak. Artinya pasti ketika masuk penerbit pastinya akan ditolak biasanya gitu. Masing-masing penerbit punya acuan masing-masing. Ada salah satu penerbit yang masih longgar gitu. Mungkin 30% boleh gitu ya. Atau 40% bahkan ada. 40% mirip orang lain juga masih diterima gitu. Tetapi rata-rata penerbit baik buku ataupun jurnal ilmiah acuannya umumnya seperti ini. Ketika Bapak Ibu masih dalam rentang ya similarity-nya di bawah 20%, maka di aplikasi tersebut masih tergolong hijau. Artinya juga masih aman gitu ya, masih aman dan diterima dalam segi plagiasi. Maksudnya dalam segi kemiripan aman lah, bisa lanjut tahap berikutnya. Tetapi kalau sudah masuk tahap atau rentang interval 25-50%, nah di sini Bapak Ibu wajib merevisi, ya wajib memperbaiki, tapi sifatnya memperbaiki struktur kalimat. Tapi kalau sudah plagiasinya, similarity-nya
di atas 50%, di penerbit manapun pasti akan menolak gitu ya. Pasti akan menolak dengan dan meminta merombak secara keseluruhan. Ya. Itu kalau memang penerbit yang mungkin masih baru. Tapi kalau mungkin penerbit yang sudah populer, jangankan meminta revisi, dari awal sudah ditolak dan mungkin ditulis karena sudah terlalu parah ya. Mencontek orang lain kok sampai struktur kalimatnya kata demi kata bisa lebih dari 50%. Nah, ini sudah sangat fatal gitu ya, sangat fatal. Jadi intinya tadi yang pertama adalah Bapak Ibu harus memahami jenis plagiasi, pasti sekilas sudah paham. Intinya mudahnya adalah jangan terlalu banyak copy paste. Yang pertama, yang kedua Bapak Ibu memahami jenis-jenis kutipan sehingga diminimalisir kutipan langsung ya. Mengcopy paste secara langsung dikurangi dan banyak gunakan parafrase. Dan yang ketiga adalah Bapak Ibu dapat gunakan aplikasi-aplikasi tersebut ini yang sudah saya sampaikan tadi. Nah, aplikasi ini sifatnya apa namanya? Ada yang gratis, ada yang berbayar. Gitu ya. Ada yang gratis, ada yang berbayar. Mungkin saya praktekkan sedikit. Kebanyakan berbayar, tetapi ada yang gratis. Biasanya gratis itu sifatnya terbatas, ya terbatas. Jadi ketika Bapak Ibu buka sebuah browser, bisa Google Chrome atau Mozilla Firefox atau yang lain gitu ya. Maka Bapak Ibu bisa tulis saja di sini plagiarism checker. Nah, nanti akan muncul banyak alternatif di internet gitu ya. Ada ya, ini yang iklan-iklan ad, ini yang non iklan aja saya klik. Ada small SEO tools.com. Kemudian plagiarism checker.co, prepost.co.com, duplichecker.com, banyak sekali ya, banyak sekali. Nah, ini silakan bisa dimanfaatkan. Kalau memang pengen yang berbayar silakan. Kalau pengen memanfaatkan yang gratis bagaimana Pak? Ya, ini tipsnya. Ketika Bapak Ibu bukan seorang yang memiliki akses khusus di software tertentu, itu bisa gunakan ini boleh. Salah satunya ini. Nah, di sini Bapak Ibu tinggal copy paste tulisan Bapak Ibu, masukkan sini nantinya. Nah, cuma di sini dibatasi 1000 kata. Ya, 1000 kata di sini. Kalau sudah melebihi 1000 kata, maka ya dipisah ya, terpaksa harus dipisah. Nah, mungkin saya contohkan. Saya contohkan sebentar, saya cari dulu. Misalkan contoh ya sebentar. Nah, ada kata tertentu, saya copy paste di aplikasi web plagiarism check ini, saya copy paste ini gitu ya. Nah, ini sudah misalkan seperti ini, cek kata demi kata. Nah, setelah saya copy ini, nah silakan dicoba gitu, dicoba. Misalkan ini. Mnode robot, kemudian cek plagiarism, nanti akan ditunggu di scanning oleh sistem. Ini aplikasi yang gratis ya. Kalau yang berbayar malah lebih bagus. Ya. Nah. Kita tunggu finalisasi hasil. Sedikit lagi. Ya, masih loading ya. Karena memang sekaligus pakai Zoom jadi agak lemot gitu ya. Nah, ini sudah mulai tampak sesungguhnya di sini tulisannya di sini. Sambil menunggu ya, nah sudah tampak. Sudah tampak menurut aplikasi ini mana tadi ya? Nah, 78% plagiarisme. Karena memang saya ini tadi asal ngambil sebuah kalimat yang dari internet gitu ya. Nah, itu ternyata 78%
terindikasi plagiarisme, mengcopy paste punya orang lain gitu ya. 22% unik. Artinya unik ini mungkin yang atas copy paste, yang bawah diganti nama sekolah atau diganti subjek tertentu atau diganti kalimat tertentu lah ini. Kelihatan mana yang publik plagiarisme nanti di warna. Nah, ini salah satu contoh aja, salah satu contoh plagiarisme. Nah, sesungguhnya bukan hanya kata-kata ya, gambar juga bisa dicek asal gambarnya dari mana. Bapak Ibu dapat manfaatkan ini juga bisa. Ada namanya reverse image search ini. Nah, ini biasanya digunakan ketika mengecek apakah gambar yang Bapak Ibu gunakan memiliki hak cipta atau tidak. Nah, nanti akan saya bahas di minggu depan gitu ya. Agar gambar dan aset-aset kita memang benar-benar bebas hak cipta, atau kalau memang dengan adanya hak cipta bisa diberikan sebuah sumber sehingga tidak melanggar gitu ya. Atau mungkin tips yang lain nanti kita bahas minggu depan. Mungkin untuk hari ini untuk materi saya cukupkan, nanti akan kita bahas di 30 menit akhir untuk diskusi tentang plagiarisme ini. Pastinya akan menarik. Terus saya kembalikan lagi ke Bapak Dr. Suhardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Randi atas materinya, dan itu sebagai pengetahuan awal kita Bapak Ibu dalam membuat sebuah karya tulis ilmiah, khususnya pada buku. Buku nanti Bapak Ibu, karena pada dasarnya kita akan membuat sebuah naskah, kemudian naskah yang sudah jadi, yang sudah kami anggap rapi dan bebas dari plagiasi, itulah yang akan kita ajukan untuk mendapatkan ISBN dari Perpustakaan Nasional. Baik, untuk materi selanjutnya, materi kedua yang akan saya sampaikan terkait dengan bagaimana mengembangkan isi dari buku Bapak Ibu. Baik, sudah terlihat screen saya Bapak Ibu? Ya, sudah Pak. Nah, pada minggu pertama kemarin Bapak Ibu sudah kita berikan sedikit pengetahuan bagaimana buku, kemudian jenis-jenisnya, serta mendapatkan ide bagaimana Bapak Ibu bisa menulis sebuah karya inovatif yang salah satunya yaitu buku naskah yang ber-ISBN. Kemudian kemarin sudah Bapak Ibu banyak yang mengirimkan kami sistematika ataupun daftar isi sementara dari rencana naskah ataupun buku Bapak Ibu, yang pada dasarnya itu adalah tahapan awal bagaimana Bapak Ibu akan mengembangkan naskah yang Bapak Ibu akan susun nantinya. Karena salah satu instrumen untuk memudahkan Bapak Ibu membuat bukunya nanti, yaitu Bapak Ibu menyusun satu sistematika ataupun kerangka isi buku. Ya, sederhananya Bapak Ibu sering melihat di daftar isi. Nah, apa saja isi-isi dari buku itu semua bisa kita lihat di daftar isinya. Nah, yang kami lihat hampir 90% sudah memahami dan memiliki rencana tentunya. Nah, rencana inilah yang nantinya kita akan kembangkan. Kalau kita tidak punya rencana, apa yang kita mau kembangkan seperti itu. Dan rencana itulah yang Bapak Ibu akan kembangkan menuju naskah. Kerangka yang Bapak Ibu sudah buat, daftar isi yang sudah Bapak Ibu buat, memang sepenuhnya belum final. Tetapi paling tidak ada gambaran, oh ternyata saya akan menyusun bab 1 terkait dengan ini, misalkan. Kemudian isi-isinya sub-sub ataupun turunannya seperti apa, seperti itu. Nah, ini akan kita bahas untuk materi kedua. Sebelumnya juga salam kenal kembali dari Muhammad Suhardi, dan Bapak Ibu akan banyak berinteraksi dengan saya, dan Bapak Ibu
korektor yang lain yang ada di grup sudah tergabung semua. WA saya sudah ada di sini. Dan silahkan Bapak Ibu bisa konsultasi melalui grup ataupun melalui WA pribadi dari masing-masing korektor. Nah, yang kedua terkait dengan publikasinya nanti, asalkan naskah Bapak Ibu sudah bagus, sudah oke dari sisi komponen konten isi sampai dengan plagiarism checker tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Randi, itu bisa kita ajukan ke Perpustakaan Nasional. Karena Perpustakaan Nasional itulah yang mengeluarkan ISBN melalui penerbit. Nah, penerbit yang memang sudah terdaftar di Perpusnas dan dari Asosiasi Ikatan Penerbit Indonesia. Nah, ini untuk pengetahuan awal. Lalu untuk mengembangkan isi buku, tentunya ketika kita ingin menulis, apalagi pada dasarnya buku ini sesuatu yang banyak isinya gitu ya. Yang kemarin sudah saya kasih bocoran untuk mengajukan ISBN itu minimal kita memiliki naskah 50 halaman. Naskah yang Bapak Ibu sudah tulis, sudah Bapak Ibu susun minimal 50 halaman, itu baru bisa mendapatkan ISBN. Nah, jadinya segitu banyak dari lembaran, tentu inspirasinya dari mana? Nah, ketika Bapak Ibu menjadi seorang penulis atau ingin menjadi seorang penulis yang baik, tentu Bapak Ibu juga harus membaca yang baik juga. Jadi tulisan itu tidak akan langsung simsalabim akan keluar dari pikiran kita ketika kita tidak banyak untuk membaca. Nah, membaca yang mana tentunya? Tentu Bapak Ibu akan membaca ataupun melihat literatur-literatur yang sesuai dengan apa yang Bapak Ibu rencanakan tadi. Bapak Ibu sudah membuat sistematika nih. Kemudian silahkan Bapak Ibu membaca terkait dengan literatur-literatur yang sejenis dengan tulisan Bapak Ibu. Ya. Misalkan Bapak Ibu ingin menulis buku teks pendidikan terkait dengan metodologi penelitian. Nah, di luaran sana sudah sangat banyak sekali buku-buku yang sejenis. Sudah sangat banyak, hampir ratusan ribuan bahkan buku itu. Apakah buku dari dalam negeri, buku dari luar negeri, yang mungkin kita tahu buku yang berbahasa Indonesia dan Inggris saja, bahkan buku-buku yang dikeluarkan ataupun ditulis oleh penerbit-penerbit ataupun penulis-penulis terutama. Nah, kalau di buku metodologi penelitian ini mungkin sudah sangat familiar di Indonesia, ada Sugiono, ada Ari Kunto, ada Moleong, itu sudah sangat familiar kan? Nah, belum lagi buku-buku yang ya penulisnya masih belum familiar seperti itu, tapi sangat banyak sekali. Jika Bapak Ibu searching saja, kemarin kita sudah contohkan di Google Scholar atau di Google Book itu, Bapak Ibu searching saja satu judul buku yang menjadi rencana Bapak Ibu akan tulis, itu sudah sangat banyak. Nah, silakan bisa dicoba searching terkait dengan buku metodologi penelitian yang kualitatif, kuantitatif, kemudian R&D sudah sangat banyak. Kemudian silahkan juga coba lihat literatur dari luar ataupun buku-buku sumber dari luar. Nah, silahkan juga seperti riset metodologi. Kemudian di luaran sana itu sudah sangat banyak yang familiar terkait dengan penulis yang berkutat terkait dengan metodologi penelitian ini seperti Bob and Gold, kemudian siapa lagi namanya, pokoknya banyak deh, Robert Kayin, itu banyak membahas terkait dengan penelitian kualitatif di kasus.
kemudian ada siapa namanya ya. Pokoknya itu. Bapak Ibu silahkan cari di Google Scholar, di Google Book itu buku-buku terkait dengan apa yang Bapak Ibu tulis. Tentunya yang sejenis atau sesuai dengan apa yang menjadi rencana Bapak Ibu tulis. Dan silahkan dipelajari isinya. Kalau gitu kan, kalau memang sama gitu kan, kalau memang isinya sama, kemudian secara struktur yang Bapak Ibu bahas juga sama, tentu tidak ada bedanya dong, ataupun tidak ada nilai. Selain dari plagiat yang ada, tentu tidak ada nilainya, dan buku Bapak Ibu tidak akan dilihat oleh orang. Oleh karena itu, silahkan ketika Bapak Ibu melihat literatur ini hanya sebagai sumber referensi ataupun bahan bacaan sesuai dengan apa yang Bapak Ibu tulis. Jangan sampai menyontek ataupun mengcopy paste hanya sekedar menerjemahkan, memindahkan, itu selain dari plagiarisme yang ada, itu tidak akan bermanfaat apa-apa. Oke, mungkin bisa digunakan sekarang, tetapi dampak yang lain seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Randi tadi akan sangat banyak sekali dampaknya nanti. Dan juga untuk penerbitan pasti akan dicek kemiripan, kemudian tingkat struktur untuk penerbit-penerbit ternama seperti Erlangga, kemudian Gramedia, Pustaka 4, apalagi namanya yang sudah memiliki nama besar di Indonesia, yang biasa kita sebut penerbit mayor. Itu selain dari plagiasi yang akan dicek secara rinci, terkait dengan konten juga nanti. Nah, isinya apakah memang sudah banyak sekali? Apakah memang sudah familiar ataupun sudah banyak bukunya? Itu akan sangat diseleksi untuk penerbit-penerbit yang mayor seperti itu. Karena sesungguhnya memang sudah banyak. Artinya, silahkan dengan adanya literatur-literatur sejenis ini, buku apa yang akan kita buat, atau naskah apa yang akan kita buat yang berbeda dari sekian banyak literatur ini, ataupun buku yang ada. Apa yang kita bisa lihat yang unik, ataupun yang belum ada yang dibahas oleh Profesor Sugiono, Profesor Moleong, ataupun yang lain. Dari sisi judul, oke. Dari sisi judul yang pertama, mungkin bisa Bapak Ibu menulis buku terkait dengan pelaksanaan praktisnya seperti apa. Pelaksanaan. Mungkin banyak di luar sana ataupun metode penelitian yang lain, pendekatan penelitian yang diketahui, tetapi belum ada yang menulis pelaksanaan praktisnya seperti apa di lapangan. Kalau membahas teori mungkin sudah sangat banyak, studi kasus misalkan, ataupun penelitian kualitatif fenomenologi. Itu pengertiannya dari luar sana ataupun yang di Indonesia juga sudah banyak yang menuliskan terkait dengan teori itu. Tetapi setelah Bapak Ibu baca literatur-literatur yang ada, ternyata oh ya, praktis ataupun petunjuk pelaksanaannya di lapangan ternyata belum ada. Nah, itu kesempatan Bapak Ibu menulis hal yang baru. Hal yang baru tentunya akan memiliki dampak besar, tidak hanya dari buku Bapak Ibu terbit, tetapi bisa juga Bapak Ibu mendapatkan income yang besar ataupun bestseller bukunya nanti, karena memang buku ini masih baru gitu, ataupun pembahasannya masih sangat fresh. Kalau Bapak Ibu hanya sekedar sama saja, ya nggak akan bisa menang kita dengan nama-nama terkenal yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, itu Bapak Ibu silahkan sekali lagi cek dari sumber-sumber literatur yang sejenis dari buku yang Bapak Ibu akan buat. Apakah dari buku, dari hasil penelitiannya, apakah dari media yang lain, silahkan untuk dibaca.
Tentunya Bapak Ibu akan banyak sekali membaca literatur-literatur, kemudian itulah yang Bapak Ibu akan tulis ataupun salin di naskah yang Bapak Ibu tulis. Oke. Nah, ketika Bapak Ibu sudah banyak membaca, seperti buku yang terbaru, banyak yang ditulis oleh penulis-penulis sesuai dengan fenomena terbaru. Nah, seperti pembelajaran online, kemudian bagaimana pembelajaran di era pandemi, bagaimana e-learning di masa pandemi. Ternyata sudah banyak bukunya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu cek saja di Google Book. Itu ketik kata kuncinya pembelajaran online. Ternyata sudah banyak bukunya gitu ya. Ternyata selama ini ketika kita hanya melihat di Google itu, ternyata sudah banyak juga buku-bukunya gitu. Nah, apa yang Bapak Ibu bisa lihat ataupun ambil kesempatan dalam referensi-referensi ini untuk memunculkan ide baru. Nah, ini untuk ide lagi, silahkan bisa membuat ataupun dari sekian buku yang Bapak Ibu baca, mungkin medianya, jenis-jenis media yang digunakan dalam pembelajaran di masa pandemi ataupun di pembelajaran online. Kan sudah ada Zoom, sudah ada Google Meet, ada Webex, dan lain sebagainya. Itu bisa Bapak Ibu bahas. Nah, kemudian silahkan juga bisa dicantumkan hasil-hasil penelitian yang terkait dengan pembelajaran online. Nah, itu bisa Bapak Ibu dikaji secara hasil penelitian. Nah, itu sangat bisa sekali. Itu untuk mengembangkan selanjutnya. Silahkan untuk yang Bapak Ibu menulis buku pelajaran. Tentu sangat banyak sekali juga di luar sana. Bapak Ibu yang menulis buku pelajaran IPS, IPA, matematika, itu sesungguhnya sudah banyak sekali, dari buku teks, kemudian LKS, modul, dan lain sebagainya. Itu hampir satu tema saja, itu sudah ada 4-5 penerbit, belum lagi penulisnya yang hampir sama yang pembahasannya, ataupun yang membahas satu pokok bahasan tertentu, misalkan IPS, IPA, materi tertentu, silahkan. Jadi tidak hanya membahas topik besarnya, silahkan Bapak Ibu buat buku yang spesifik, misalkan IPS tentang kewarganegaraan, misalkan, ataupun undang-undang dasar, silahkan. Jadi tidak harus Bapak Ibu buat secara besar, bisa juga Bapak Ibu buat yang spesifik seperti itu. Nah, tentunya Bapak Ibu ada tujuannya ketika Bapak Ibu melihat literatur ataupun sumber-sumber ini. Yang pertama, memperkuat argumentasi. Jadi ketika Bapak Ibu sudah banyak membaca sumber-sumber yang sejenis, yang rencana Bapak Ibu tulis, tentu yang Bapak Ibu akan perkuat di naskah baru Bapak ini, Bapak Ibu, tidak hanya sekedar teori-teori ataupun hal yang ada pada buku lama, tetapi Bapak Ibu juga bisa memasukkan argumentasi, narasi Bapak Ibu berdasarkan apa yang Bapak Ibu baca. Tentunya berdasarkan kesimpulan ataupun analisa dari naskah-naskah yang lama. Nah, ini memperkuat argumentasi. Kemudian menghargai karya orang lain. Nah, ingat, untuk plagiasi itu sangat rentan sekali karena kita tidak mencantumkan sumber aslinya apa, dari penulisnya siapa, penerbitnya siapa. Itu tujuan yang kedua. Kemudian memberikan informasi kepada para pembaca. Nah, ini silahkan Bapak Ibu bisa lihat, dan banyak, sekali lagi, ketika Bapak Ibu sudah menyusun sistematika yang Bapak Ibu sudah buat, teknik untuk mengembangkan selanjutnya silahkan melihat literatur-literatur sejenis.
Apakah dari buku? Jika Bapak Ibu membuat buku yang merupakan karya ilmiah, silahkan lihat juga sumbernya dari buku dan jurnal dan hasil-hasil penelitian yang lainnya. Itu yang akan memperkaya dari kerangka yang Bapak Ibu akan buat nanti. Mungkin kerangka yang Bapak Ibu buat sekarang masih belum sempurna. Apakah memang ada nggak materinya nih? Apakah ada nggak yang membahas? Pernah dibahas atau tidak? Nah, itu tujuannya. Ketika Bapak Ibu sudah membuat kerangka, kemudian Bapak Ibu akan kembangkan isinya apa? Silahkan Bapak Ibu lihat di literatur. Oke. Kemarin sudah banyak Bapak Ibu buat kerangka ataupun daftar isi sementara terkait dengan buku-buku yang rencana dibuat. Ada yang membuat modul, saya lihat. Ada yang membuat buku teks pendidikan. Ada yang membuat modul, gitu ya. Ada yang membuat buku fiksi. Silahkan. Semua bisa Bapak Ibu tulis sesuai dengan minat, sesuai dengan bidang Bapak Ibu masing-masing. Misalkan Bapak Ibu mengajar di jurusan ataupun mata pelajaran fisika, silahkan Bapak Ibu bisa buat buku pendidikan, buku teks ataupun modul terkait dengan fisika itu. Ya, tentunya nanti Bapak Ibu akan buat konsep. Nah, ini sesungguhnya bebas untuk buku naskah pendidikan. Yang jelas ada yang Bapak Ibu bahas secara judul besarnya, kemudian ada turunannya, turunan ke bab. Misalkan judulnya adalah metode penelitian, seperti itu ya. Metode penelitian, kemudian bab satunya yaitu judul besar yang kedua adalah konsepnya dulu yang akan kita bahas. Konsepnya ataupun pemikiran awal dari penelitian, boleh. Nah, itu yang menjadi bagian kedua atau judul besar kedua yang Bapak Ibu akan bahas pada naskahnya. Silahkan kemudian setelah ada isi bab dari judul besar ini, silahkan bisa diturunkan lagi menjadi subbab. Subbab itu adalah seperti ini. Misalkan konsep dasar dan kedudukan evaluasi pembelajaran. Nah, yang subbab pertama silahkan dijelaskan nanti ataupun dicari teorinya ataupun akan dibahas terkait dengan konsep dasarnya seperti apa. Kalau kita berbicara konsep dasar, berarti yang masih awal-awal gitu, dari pengertian, kemudian tujuannya, kemudian bentuk-bentuknya secara masih dasar. Nah, nanti ketika Bapak Ibu menuliskan bab 2, nah ini judul bab besar lagi, bab 2 misalkan Bapak Ibu akan bahas terkait dengan pendekatannya. Pendekatan yang lebih spesifik. Pendekatan penelitian, misalkan Bapak Ibu akan bahas terkait dengan deskripsi, kemudian pendekatan kasus, dan lain sebagainya. Itu pada poin ataupun bab selanjutnya. Nah, berapa minimal dan maksimal, ada yang bertanya seperti itu. Bab itu tidak ada minimal dan maksimal Bapak Ibu. Silahkan selama itu menjadi buku yang ada sesuatu ataupun ada naskah yang bernilai di sana, itu silahkan. Tidak harus 5 bab, tidak harus 6 bab. Itu satu bab jika memang itu bagus dari sisi konsepnya dan yang dibahas, silahkan, itu juga bisa. Ya. Jadi tidak ada aturan yang mengatur terkait dengan jumlah. Kalau jumlah untuk ISBN itu memang ada untuk yang minimal 50 halaman itu. Oke. Tapi kalau untuk jumlah bab itu tidak ada. Itu untuk kerangka. Nah, untuk isinya, bagaimana Pak saya tulis isinya? Ya, kembali lagi akan diserahkan kepada penulis itu sendiri.
Apakah memang sudah pernah banyak membaca konsep-konsep ataupun literatur-literatur yang ada? Tentunya ketika Bapak Ibu membahas terkait dengan evaluasi pembelajaran, ya silahkan Bapak Ibu banyak membaca ataupun mengumpulkan teori-teori ataupun buku-buku terkait dengan evaluasi pembelajaran ini. Ya. Nah, paling kalau untuk kerangka paling cepat kita lihat, oh ini loh daftar isinya. Kira-kira dalam buku-buku ini apa yang belum dibahas ya di sini. Nah, itu sangat bisa sekali. Terutama yang saya lihat di buku-buku teori itu hasil penelitian yang belum banyak ataupun masih sangat jarang. Hasil penelitian terkait dengan evaluasi pembelajaran. Nah, Bapak Ibu bisa bahas di situ masuk. Tidak hanya sekedar membahas konsep, tetapi hasil penelitiannya terkait dengan konsep evaluasi pembelajaran itu seperti apa. Kan ada penelitian-penelitian literatur terkait dengan evaluasi pembelajaran. Kemudian terkait dengan masing-masing sub itu bisa Bapak Ibu masukkan hasil penelitian terkait dengan evaluasi pembelajaran, apakah di jenjang SD, SMP. Nah, itu salah satu ide juga Bapak Ibu mengembangkan buku yang baru. Nah, kemudian ada yang membuat modul. Modul di sini silahkan sekali lagi dari referensi ataupun buku yang Bapak Ibu baca, itu tentunya dari sisi sistematika ataupun isi konten dari modul itu sendiri memang harus ada dari tujuannya terlebih dahulu sampai dengan latihan soal, karena ini adalah sifatnya modul ataupun yang akan kita tulis adalah modul yang pada dasarnya ada petunjuk, kemudian ada materinya di sana, kemudian uraian materi, kemudian ada tugas, ada latihan. Nah, itu yang Bapak Ibu tulis dalam satu bab. Nah, yang mengetahui secara detail yang Bapak Ibu akan tulis adalah Bapak Ibu sendiri. Nah, jika memang sudah ada konsep dari kerangka Bapak Ibu ini, silahkan dikembangkan menjadi isi. Isinya tadi silahkan diperhatikan juga terkait dengan cara sitasi, kemudian bagaimana memparafrase seperti yang dijelaskan oleh Pak Radi tadi. Kemudian yang membuat buku fiksi. Nah, ini buku fiksi ini yang terkait dengan cerpen, kemudian ada catatan perjalanan seperti itu. Silahkan juga. Dan itu bisa juga Bapak Ibu tulis. Mungkin ada Bapak Ibu punya pengalaman ataupun punya kumpulan puisi, ada punya kumpulan tulisan di koran ataupun di artikel ilmiah populer. Itu bisa dikumpulkan jadi satu. Bapak Ibu bisa buatkan tema. Nah, dan silakan dikumpulkan naskah-naskah itu. Akan menjadi buku fiksi nantinya. Dibuatkan judul catatan perjalanan apa misalkan, catatan perjalanan Bapak siapa gitu, ataupun bisa disamarkan catatan perjalanan hidup. Nah, untuk bab per babnya ataupun judul besarnya silahkan dibuat ada judul besarnya, kemudian ada subjudulnya. Oke. Dan itu yang akan bisa mempermudah Bapak Ibu untuk mencari sumber-sumber ataupun literatur yang sampai sedetail mungkin. Nah, itu. Lalu tipsnya seperti apa untuk pengembangan ini? Sedikit lagi. Tipsnya adalah bagaimana Bapak Ibu menulis. Selain bagaimana memparafrase, kemudian menghindari plagiasi dan literatur tadi, silahkan dalam satu alinea ataupun satu paragraf itu diisi satu pokok pikiran saja. Satu pokok pikiran yang akan menjadi inti yang Bapak Ibu jelaskan.
Kemudian itulah yang Bapak Ibu kembangkan. Satu paragraf, satu pokok pikiran. Misalkan Bapak Ibu jelaskan kegiatan Zoom malam ini membahas terkait dengan pengembangan naskah buku. Nah, pengembangan naskah buku itulah yang Bapak Ibu jelaskan menjadi satu paragraf. Kemudian kalimat-kalimatnya pendek saja. Oke, agar mudah diingat. Jadi kalimat itu untuk titik ke titik itu ataupun dari pembuka kalimat sampai akhir kalimat itu jangan sampai terlalu panjang. Agar mudah diingat. Kalau kita membaca saja, kalau terlalu panjang ini mana intinya gitu kan. Nah, itu yang bisa mempermudah Bapak Ibu untuk menulis naskah ataupun mengembangkan isi naskah buku Bapak Ibu. Lalu di setiap halaman dibuat menarik dan mudah diingat secara verbal ataupun visual. Nah, nanti biasanya akan dibantu oleh editor biasanya bagaimana naskah Bapak Ibu bisa lebih menarik dilihat, apakah ada gambarnya ataupun warna dari tata letaknya dan lain sebagainya. Ini biasanya editor, ataupun silahkan jika penulis bisa memiliki ide sendiri terkait dengan bukunya, itu dipersilahkan. Kemudian setiap halaman tidak hanya berisi teks, gitu kan. Kalau kita membaca buku yang semua tulisan semua itu agak pening kita lihat. Jangankan kita, siswa udah jenuh kita membaca kalau hanya sekedar narasi saja. Disisipkan ilustrasi, kemudian gambar, itu bisa. Kemudian tuliskan kalimat motivasi. Nah, ini biasanya silahkan Bapak Ibu baca ataupun lihat contoh-contoh buku yang saya kirimkan. Ada naskah-naskah yang bagus itu di halaman babnya, di halaman bab, kemudian di bawahnya itu pasti ada motivasi di sana. Menjadi penulis apa gitu, tidak mudah untuk mengubah sesuatu melainkan dari diri kita sendiri, seperti itu. Yang berkaitan dengan isi bab, misalkan kita bahas terkait dengan bab penelitian studi kasus. Nah, itu silakan cari kata-kata inspirasi terkait dengan isi dari bab itu. Nah, oke. Dan minggu ini silahkan mulai dikembangkan, mulai ditulis isinya. Dan memang menulis itu butuh ketekunan Bapak Ibu. Tidak hanya Bapak Ibu membaca, menulis, mendengar, butuh ketekunan, kesabaran. Jadi sekian banyak lembaran itu nggak akan bisa Bapak Ibu buat dalam satu malam. Jadi sedikit demi sedikit, misalkan malam ini buat satu pembahasan pada subjudulnya. Kemudian besok lagi, kemudian besoknya lagi, dan lama-lama akan dapat juga minimal 50 halaman. Kalau Bapak Ibu menulis mengharapkan buku itu jadi dalam satu malam, ya sudah, tinggal copy paste saja punya orang gitu kan. Nah, ujungnya plagiat. Ketelatenan. Karena nanti akan ada Bapak Ibu setelah menulis, kemudian Bapak Ibu akan coba untuk membaca, mereview lagi. Tipsnya yang selanjutnya adalah ini Bapak Ibu. Satu lagi yang terlupa tadi. Ketika Bapak Ibu menulis, tulis saja dulu. Untuk urusan membaca nanti dah. Ketika Bapak Ibu sudah mengumpulkan referensi, membaca secara cermat, kemudian tulis di naskah Bapak Ibu. Setelah tulis sesuai dengan apa yang menjadi pokok pembahasannya, tulis sampai selesai. Kemudian membacanya setelah selesai naskah itu. Udah menurut Bapak Ibu selesai dalam tulisan, barulah Bapak Ibu baca kembali, mungkin di print dulu kemudian dibaca kembali. Apakah benar dari sisi kalimat, dari sisi paragrafnya, dari sisi dipahaminya, itu silahkan diulang kembali sehingga menjadi naskah yang terbaik nanti.
Jadi butuh ketekunan, kesabaran, ketelatenan dalam merangkai kata menjadi kalimat, kalimat menjadi paragraf, sehingga naskah Bapak Ibu menjadi salah satu naskah yang terbaik. Itu untuk materi kita pada malam hari ini. Dan harapannya adalah ketika naskah Bapak Ibu sudah jadi dan kami sudah cek, kita akan segera ajukan ke Perpustakaan Nasional. Terima kasih. Dan kita lanjutkan untuk sesi diskusi. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, silahkan. Kami persilahkan. Kita masih ada waktu sekitar kurang lebih 30 menit. Silahkan Bapak Ibu bisa bertanya terkait dengan apa yang kami sampaikan pada malam hari ini dan secara umum terkait dengan buku itu silahkan. Bisa raise hand di Zoom meeting dan bisa menuliskan pertanyaannya Bapak Ibu di chatting Zoom. Yang pertama silakan Pak Juhri, maaf. Silakan Pak Juhri, bisa dibuka speakernya, oke. Ya baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya Pak, pertama itu saya rencana menulis buku apa namanya ini, judulnya ini berjuang di balik kaca Pak, buku fiksi. Ya cuma ini bukunya terdiri dari kumpulan tulisan-tulisan dari siswa. Siswa itu menulis puisi, sementara guru menulis cerita pengalaman mereka Pak selama pembelajaran daring. Nah, pertanyaan saya, apakah ini buku fiksi seperti ini itu bisa ditulis penulisnya 1 sampai 3 orang Pak, atau seperti apa? Ya. Ya, itu dulu. Terima Baik. kasih. Terima kasih Pak Juhri. Itu saja ya Pak ya. Baik. Silakan Pak Randi, mungkin ada tanggapan untuk pertanyaan Pak Juhri. Baik, akan saya tanggapi bahwasannya dalam penulisan sebuah buku itu ya yang selama ini saya tahu ya, penulis sebuah buku tidak ada batasannya, tidak ada batasannya. Seseorang bisa menulis sendiri, bisa juga berdua, bertiga, 10 orang, 20 orang, 30 orang itu bisa. Banyak sekali bisa. Cuma apa istilahnya ya, ketika Bapak Ibu ingin menggunakan untuk keperluan hal tertentu, itu biasanya untuk misalkan untuk kenaikan pangkat ataupun yang sifatnya untuk penilaian, gitu biasanya lebih disarankan dengan penulis yang dengan jumlah terbatas. Misalkan kalau tidak salah maksimal 4 gitu ya. Tetapi kalau dari segi batasan penulis sesungguhnya tidak ada batasan. Buku kumpulan itu bisa ditulis sampai 10-20 orang lebih bahkan bisa. Kumpulan puisi, kumpulan cerita, kumpulan dongeng atau kumpulan materi juga bisa gitu. Itu dari saya Bapak. Iya. Ya, artinya silahkan Bapak Ibu yang memiliki puisi ataupun cerpen dari siswa, misalkan dari siswa, kemudian kita akan siswa yang memiliki karya puisi misalkan, kemudian kita sebagai pengulas di sana dari sisi konsep ataupun maksud dari puisi ini, silahkan Bapak Ibu bisa berkolaborasi di sana dan sesungguhnya itu bisa semua dalam penulis satu karya di buku fiksi itu. Jikalau juga Bapak Ibu memiliki yang mungkin rajin dulu menulis di surat kabar ataupun di artikel-artikel populer, itu dikumpulkan jadi satu, dibuatkan judul besar, silahkan juga. Baik, itu silahkan Bapak Ibu yang ingin bertanya lagi bisa raise hand di Zoom meeting terkait dengan pengembangan isi buku dan plagiarisme dalam naskah buku. Silakan Pak Kuswadi. Ya, assalamualaikum Mbak. Izin. Waalaikumsalam warahmatullahi.
berkaitan dengan pembuatan buku. Di dalam buku itu jika ada foto kegiatan seseorang, seseorang melakukan kegiatan, terus ada fotonya di situ, apakah harus minta izin kepada orang tersebut, Pak, untuk membuat foto itu? Terima kasih, Pak. Silakan, Pak Randi. Baik, terima kasih Pak Kuswadi pertanyaannya. Istilahnya di sini merupakan salah satu etika dari penyusunan sebuah karya. Ketika memang kita menggunakan sebuah gambar yang sifatnya bukan gambar open source ya, mungkin gambar kita memotret seseorang, sesuatu gitu ya. Memang etikanya adalah meminta izin kepada seseorang tersebut gitu. Apabila mungkin gambarnya dari internet gitu ya, memang sudah beredar di internet, maka Bapak Ibu tinggal mencantumkan sumber gambar. Kalau memang itu gambarnya memotret sendiri ataupun gambar seseorang, memang seyogyanya memang etikanya adalah meminta izin kepada yang bersangkutan. Gampangnya seperti itu, Bapak. Sehingga terhindar dengan istilah apa ya masalah etika gitu ya, karena memang pernah kejadian memotret gitu ya, kita yang memotret seseorang gitu, memotret seseorang di jalan, kita sampaikan dengan sebuah teks yang menarik gitu ya, memotret penjual kerupuk, pernah ada memotret penjual kerupuk, dipotret dan diceritakan dengan dramatis, dengan menarik bahasanya, di-upload di sebuah koran, dan dampaknya ternyata bukan positif, justru negatif. Ada anak dari penjual kerupuk tersebut mengirimkan istilahnya somasi untuk menghapus artikel tersebut karena dirasa menurunkan derajat dari orang tuanya. Lucu, karena memang itu kenapa? Memang inilah yang disebut dengan etika dalam membuat karya gitu ya. Memang seharusnya memang harus minta izin agar tidak terjadi seperti itu. Karena itu tadi, jadi suatu saat takutnya ada orang tersebut pemilik hak cipta atau pemilik suatu istilahnya hak ya dari gambar tersebut nanti akan komplain. Itu yang dikhawatirkan seperti itu. Mungkin saran saya adalah minta izin, atau bisa Bapak Ibu kalau dari internet disampaikan sumbernya gitu. Baik, sedikit lagi terkait dengan gambar ataupun tabel dan lain sebagainya yang Bapak Ibu tulis pada naskahnya, pasti akan mencantumkan sumber di sana. Apakah data, misalkan data statistik, itu silahkan pada bagian bawah dari gambar, itu biasanya Bapak Ibu harus menyantumkan sumber gambar ataupun sumber foto dari apakah dokumentasi pribadi. Setelah minta izin silahkan dicantumkan sumber dari gambar itu. Oke, silakan Bapak Ibu yang lain yang ingin bertanya secara langsung terkait dengan naskah buku yang Bapak Ibu susun, bagaimana sebaiknya dan nantinya Bapak Ibu akan mengembangkannya seperti apa. Silakan Pak Ihsan yang sudah resen. Baik, terima kasih Pak Suhardi dan Pak Randi, dan buat Bapak-Bapak semua yang telah berhadir. Saya di sini perkenalkan, nama saya Ihsan, sebagai dosen di Universitas Maliku Saleh. Jadi yang ingin saya tanyakan itu Pak, nantinya itu kalau misalnya kita pergunakan nama, itu bisakah kita menggunakan nama pena misalnya seperti itu, tanpa ada titel ataupun gelar seperti itu? Ya. Dan apakah nanti kita kan menulisnya buku ajar ini untuk mahasiswa, tapi tidak menggunakan titel nantinya di buku ajar tersebut, apakah bisa seperti itu? Kemudian yang ingin saya tanyakan selanjutnya, untuk ISBN misalnya, itu kan nanti didaftarkan ke Perpusnas. Untuk cetakan ke penerbit itu, misalnya nantinya mau dicetak di salah satu penerbit, apakah bisa menggunakan ISBN tersebut, atau ketika dicetak di salah satu penerbit berbeda lagi ISBN-nya? Ya. Mungkin seperti itu
Pak. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum. Pak Ihsan dari Universitas Malikul Saleh. Nah, ini kebetulan saya juga punya rekan sana di Universitas Bapak, sangat banyak sekali. Ya, terkait dengan nama pena. Itu biasanya kalau untuk buku ajar sebaiknya tidak, Bapak. Karena pada dasarnya juga nanti Bapak Ibu ingin pergunakan untuk kenaikan pangkat dan lain sebagainya, itu bisa dihitung poin ataupun kum. Jadinya kalau nama penulisnya di buku itu bukan nama kita sendiri, jadi bagaimana gitu kan? Nah, nggak akan bisa dinilai kecuali mungkin di artikel-artikel koran ataupun artikel populer itu mungkin boleh, ataupun di naskah-naskah fiksi kita menggunakan nama pena ataupun nama apa istilahnya, nama pena itu ya nama keren lah gitu kan. Nah, tapi mungkin itu untuk naskah-naskah di buku-buku fiksi ataupun di naskahnya atau pemeran dari penulis misalkan di sana secara akan menceritakan langsung seperti itu. Kemudian untuk gelar dan lain sebagainya itu terserah Bapak Ibu. Silahkan, yang penting ada nama penulis. Yang tidak benar itu nggak ada nama gitu kan. Siapa penulisnya ini. Kemudian untuk gelar biasanya di profesor-profesor ataupun di buku-buku luar itu jarang kita lihat menuliskan Soehardi PhD gitu kan. Nggak, biasanya hanya nama aslinya saja. Cuman Muhammad Soehardi sudah selesai gitu kan. Kalau kita di Indonesia mungkin masih nulis penulisnya itu lengkap, gelarnya juga Profesor Dr. Suharsimi Arikunto seperti itu. Nah, kalau di buku luar tuh saya lihat tidak banyak yang mencantumkan. Lalu yang kedua terkait dengan publikasi buku. Ini mungkin akan kita bahas di pertemuan ketiga, tapi sekedar informasi, jika memang Bapak Ibu menerbitkan buku di salah satu penerbit, misalkan di kami ataupun di luaran sana, di penerbit luar, jika akan dicetak kembali, tentu harus meminta izin dulu. Jika memang akan dicetak di cetakan kedua dan ketiga, yang berhak mencetak itu adalah penerbit. Apakah bisa naskahnya diterbitkan lagi di penerbit lain? Tentu tidak bisa, karena pasti akan terindikasi plagiasi dan tidak ada manfaatnya juga. Bapak Ibu mencetak di satu penerbit, kemudian besoknya lagi cetak lagi di penerbit lain, itu tidak bisa Bapak Ibu. Itu dari saya. Ada tambahan Pak Radis? Silahkan. Ya, saya tambahkan sedikit tentang nama pena. Memang hak dari Bapak Ibu ya memberikan nama pena itu boleh, tetapi yang seperti disampaikan Pak Soehardi bahwasanya khawatirnya nanti untuk kenaikan pangkat atau yang lain tidak bisa digunakan. Sekiranya memang tidak perlu untuk itu ya boleh-boleh saja gitu ya. Kalau istilah nama pena ini kan nama samaran atau nama keren ketika menulis gitu, seperti halnya nama panggung gitu ya. Nama Cak Lontong itu kan tidak tahu nama aslinya siapa, taunya kita ya Cak Lontong. Atau mungkin nama pena yang terkenal adalah, mungkin Bapak Ibu kenal namanya Terelie, gitu ya. Sebuah penulis yang cukup populer gitu. Nama aslinya adalah Darwis. Biasanya tertulis Darwis Terelie gitu. Nama aslinya pendek Darwis saja gitu ya. Tetapi dia menulis selalu Terelie, berbeda jauh gitu. Itu memang haknya dia. Gitu. Dan memang dia tidak gunakan untuk kenaikan pangkat ya. Dia gunakan untuk popularitas gitu. Itu yang sebenarnya tujuan utamanya di sana. Silakan Bapak Ibu boleh menggunakan nama pena. Yang jelas ketika menggunakan nama pena, ketika nanti kita upload misalkan ya, atau nanti Bapak Ibu upload dalam sebuah Google Books gitu ya, nanti terdeteksinya adalah nama pena, sehingga nanti akan tidak sinkron dengan mungkin ketika masuk Google Scholar, misalkan Bapak Ibu seorang dosen itu nanti tidak akan terdeteksi. Itu dari kami. Itu boleh ya. Silakan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung, kami persilahkan.
Atau di kolom chatting Pak Randi, ada yang ingin dibahas di kolom chat? Ya, baik. Ini sedikit saya bahas dari Pak Zuri, dosen STIM. Adanya ketidakfairan ketika menggunakan cek Turnitin bahwa formula yang kita gunakan dikatakan plagiat. Bagaimana pendapat Pak Suhardi? Atau di sini saya yang jawab ya. Memang Turnitin merupakan salah satu software yang digunakan untuk mengecek plagiasi struktur kalimat, ya struktur kalimat terutama. Turnitin masih belum support, ya masih belum support tentang gambar, belum juga support tentang rumus, karena rumus ketika Bapak Ibu sifatnya mengupload dalam bentuk PDF khususnya, PDF atau apapun itu, dia akan terdeteksi sebagai image. Nanti memang tidak akan terdeteksi namanya Turnitin. Artinya dengan celah tersebut, artinya bukan berarti Bapak Ibu juga dengan mudah copy paste sebuah rumus ya, tetap harus dicantumkan sumber gitu, tetap cantumkan sumber. Kalau mau trik Turnitin dengan cara curang ya banyak gitu ya, banyak sekali di internet cara curang mengurangi Turnitin gitu ya, mengurangi persentase Turnitin gitu. Ada yang diberi spasi, ada yang hurufnya dihapus, ada yang itu banyak sekali. Tapi harapan kami bukan itu, bukan cara curang untuk mengurangi persentase Turnitin, tapi lebih pada bagaimana Bapak Ibu lebih yakin dalam menulis, lebih percaya diri dalam menulis, lebih lebih mengembangkan potensi Bapak Ibu dalam mengembangkan tulisan-tulisannya secara mandiri, ide-idenya secara mandiri. Masalah Turnitin, web plagiarism checker yang lainnya itu hanya sebuah software gitu ya, hanya sebuah alat, bukan acuan utama sesungguhnya. Seperti halnya yang disampaikan saya kasus yang tadi, bahkan itu tidak terdeteksi Turnitin itu ya, antara terjemahan bahasa Inggris disadur oleh orang Indonesia dan diupload ulang menjadi sebuah berita, itu Turnitin tidak terdeteksi karena memang sudah berganti bahasa, itu tidak terdeteksi. Tapi kok bisa terkena plagiasi? Ya namanya manusia, tapi ada yang kebetulan lihat kok mirip dari segi konsep isinya gitu, disampaikan kepada pemilih aslinya seperti itu. Itu jadi jangan dijadikan acuan utama mungkin ya tentang struktur kalimat Turnitin dan yang lainnya. Lebih pada Bapak Ibu semangat dalam menulis, mengembangkan ide-ide originalnya, itu sudah saya rasa itu yang diutamakan. Ya. Mungkin itu Pak Sordi. Baik. Di kolom chatting ada beberapa juga yang bertanya terkait dengan dalam satu alinea menggunakan beberapa pendapat dari beberapa sumber. Apakah dituliskan sumbernya dalam alinea tersebut dan dijadikan satu daftar pustaka? Untuk diingat Bapak Ibu, berapapun sumber yang ada pada naskahnya, misalkan Bapak Ibu menuliskan, saya coba saya screen saja, misalkan seperti ini. Ini dalam buku evaluasi pendidikan. Nah ini dijelas, ada yang mengutip terkait dengan menurut Jones sama William Dunn tahun 71 dan 67. Wah ini lama betul ini. Yang ada di naskah, misalkan ini kan satu pokok pikiran yang menjelaskan terkait dengan evaluasi kebijakan. Nah, jika memang ada 2 atau 3 yang Bapak Ibu kutip yang ada dalam satu alinea ataupun paragraf, itu silahkan, wajib hukumnya Bapak Ibu tulis juga di daftar pustaka ini. Cuman ini ada agak sedikit kurang tepat. Menurut Jones saja seharusnya. Menurut Jones ini tidak perlu Charles O. Jones ini. Dan William N. Dunn ini cukup nama akhirnya saja kalau dalam kutipan dalam teks. Nanti pada daftar pustakanya baru menuliskan nama aslinya dibalik. Jones Charles gitu kan. 71 dan William ini tahun 67. Ini wajib ditulis di daftar pustaka. Nah, yang seharusnya juga Bapak Ibu lakukan memang seperti itu. Jika memang dalam buku teks ini khususnya ataupun pada buku pendidikan ataupun buku yang memiliki sumber-sumber referensi yang banyak,
seharusnya memang seperti itu. Bapak Ibu mencari sumbernya terlebih dahulu, apakah pendapatnya Sugiono seperti ini, pendapatnya Ari Kunto seperti ini. Silahkan Bapak Ibu dicari kesimpulannya, ataupun menurut Bapak Ibu sendiri seperti apa, ataupun berdasarkan analisa dari dua pendapat di atas menjelaskan bahwa apa kesimpulannya. Itu yang Bapak Ibu harus lakukan pada buku teks. Nah, kalau di buku pedoman guru ataupun buku fiksi yang lain mungkin tidak perlu banyak sumber di sana, karena memang itu berasal dari pikiran ataupun dari pengalaman penulis. Kemudian Nur Hidayati seperti buku ajar. Kalau saya membuat buku ajar, misalkan ada definisi tentang statistik, apakah harus karya sendiri atau dari kutipan orang lain? Kan kalau saya buku ajar, ya, kalau memang itu adalah pendapat ataupun Bapak Ibu mengutip dari orang lain, itu wajib Bapak Ibu tulis sumbernya. Kalau memang ada yang Bapak Ibu lihat buku yang buku teks ataupun naskah buku yang memang ada sumber aslinya, itu wajib harus ditulis. Kalau Bapak Ibu melihat yang tidak menulis, itu contoh yang kurang baik, karena itu adalah karya orang lain. Nah, dari hasil karya orang lain itulah nanti Bapak Ibu tulis pendapatnya sendiri. Misalkan di sana, seperti yang saya ungkapkan tadi, dari 2 ataupun 3 ahli ataupun dari sumber, silahkan Bapak Ibu juga bisa menuliskan pendapat ataupun analisa Bapak Ibu berdasarkan apa yang Bapak Ibu baca ataupun dari sumber yang Bapak Ibu lihat. Itu berkaitan dengan materi pendidikan Islam, bagaimana seperti apa? Judul terkait dengan literasi dan numerasi pada pendidikan agama Islam, masih bingung. Sebaiknya Bapak Ibu, kalau bagi saya silahkan Bapak Ibu buat dulu kerangkanya. Kalau judul nanti belakang-belakangan deh, judul besarnya pada cover itu. Biasanya kalau saya pribadi belakangan untuk itu. Saya susun dulu naskahnya apa sebenarnya yang akan saya bahas pada buku ini, misalkan literasi dan numerasi pada pelajaran apa gitu kan. Nah, nanti bisa Bapak Ibu buat satu kalimat ataupun frase dalam buku, judul buku besarnya. Itu gampang sekali, literasi dan numerasi dalam matematika, seperti itu kan bisa. Nah, tetapi konten ataupun isi besarnya adalah pada naskah. Nah, silahkan Bapak Ibu yang pertama silahkan dibuat kerangkanya. Ini ringkasan. Silahkan dibuatkan kerangkanya ataupun daftar isi sementara. Oh, kira-kira ini yang saya akan bahas nanti. Ini. Kemudian yang kedua, silahkan cari sumber ataupun literatur seperti yang saya sebutkan tadi. Ataupun bisa juga dibalik. Silahkan cari literaturnya dulu. Saya berencana menulis buku metodologi penelitian seperti itu. Silahkan Bapak Ibu kumpulkan dari sumber internet, dari buku, dari jurnal, terkait dengan apa yang Bapak Ibu kembangkan. Nah, kemudian Bapak Ibu buat kerangkanya. Dari kerangka itu silahkan per item itu silahkan dicicil. Ataupun silahkan dibuat satu persatu isinya apa. Berdasarkan apa yang Bapak Ibu kumpulkan pada literaturnya. Jadi hari ini ataupun minggu ini selesaikan satu bab terkait dengan konsep dasarnya dulu, gitu kan. Minggu depan selesaikan bab 2-nya terkait dengan bagaimana prosesnya dan lain sebagainya. Seperti itu untuk Bapak Ibu. Itu Pak Randi, ada yang ingin dibahas ataupun yang ingin disampaikan? Ya, silakan Bapak Ibu kalau ingin bertanya secara langsung. Mungkin ini ada yang
Ya, ini mungkin menindaklanjuti yang tadi, bagaimana dengan hasil penelitian, Pak? Pasti ada foto informannya. Nah, sekali lagi pastikan dulu kepada informan kalau sekiranya fotonya sebenarnya lebih pada etika. Apakah foto tersebut memang berpotensi untuk melanggar sebuah norma gitu ya. Kalau memang secara umum sekiranya orang biasanya tidak masalah kalau memang kita memotret siswa kita, memotret mahasiswa kita belajar di kelas, sifatnya kan memang sebuah gambar yang sekiranya bukan melanggar norma. Umumnya tidak ada tidak ada masalah ke depannya. Biasanya yang sering terjadi ketika kita memotret sesuatu yang sifatnya akan memancing kontroversi dan di dalam kontroversi tersebut terdapat ada orang di dalamnya. Nah, itu memang harus disarankan minta izin kepada yang bersangkutan. Misalkan menampilkan sebuah wajah informan tetapi informasinya sifatnya sensitif. Nah, itu memang menyampaikan harus minta izin terlebih dahulu. Disarankan seperti itu. Ya. Baik. Jika memang cukup. Ada lagi? Oke. Untuk satu lagi untuk Bu Nur Yasmi, untuk kamus. Ya silakan, memang untuk aturan 50 itu bukan kami yang buat, tetapi dari Perpusnasnya sendiri. Kalau untuk ukuran kertas nanti biasanya dalam kamus itu kan menggunakan kertas kecil. Jadi kalau kita menggunakan kertas A4, 50 banyak betul. Tapi kalau kamus itu kan hanya menggunakan kertas B5 ataupun kertas A6 itu sudah sangat cukup sekali dan bisalah untuk 50 halaman itu. Kamus kan kamus kecil itu bisa Bapak Ibu untuk itu. Untuk hari ini ataupun malam ini kita akan cukupkan dan silahkan Bapak Ibu mulai menyicil, istilah apa bahasa lainnya menyicil itu, karena seperti yang saya sebutkan tadi, nggak bisa kita buat satu karya tulis ilmiah itu dalam satu malam ataupun satu minggu, agak mustahil. Kecuali mungkin Bapak Ibu yang memang sudah memiliki naskah dari kemarin-kemarin, dari minggu lalu atau bulan lalu, silahkan Bapak Ibu mulai menulis bab per babnya. Nah, Bapak Ibu sudah membuat kerangka, kemudian Bapak Ibu sudah mengumpulkan sumber-sumber sesuai dengan apa yang Bapak Ibu akan tulis. Selanjutnya silahkan untuk isi ataupun konten dari buku yang Bapak Ibu tulis tergantung dari Bapak Ibu. Ya, tergantung dari Bapak Ibu. Silahkan dimulai dari cicil dari sekarang bab 1 minggu ini, kemudian bab 2-nya minggu depan. Kemudian 1 bulan, 2 bulan insya Allah selesai. Dan kelas ini kami akan terus bimbing, terus akan pantau perkembangan Bapak Ibu sampai dengan naskah Bapak Ibu jadi. Nah, naskah itu jadi, kemudian kita akan ajukan ke Perpustakaan Nasional. Jadi yang berhak mengajukan itu adalah penerbit. Jadi Bapak Ibu sendiri tidak bisa untuk langsung ke penerbit, melainkan melalui lembaga ataupun instansi yang sudah terdaftar. Seperti itu. Dan kami tunggu pertanyaan ataupun diskusi Bapak Ibu di grup ataupun di secara pribadi. Jika ada pertanyaan yang memang khusus untuk kami persilahkan juga untuk japri. Terkait dengan ada sedikit yang minta untuk dijelaskan bagaimana mengubah. Mungkin ada Bapak Ibu yang memiliki laporan penelitian, bagaimana mengubah dari skripsi, tesis, dan disertasi itu dalam satu buku. Insya Allah akan kami coba fasilitasi untuk minggu depan. Jadi persiapkan, mungkin yang memiliki laporan skripsi ataupun laporan PTK, kemudian laporan tesis disertasinya, dipersiapkan untuk minggu depan. Kita akan coba bahas bagaimana mengubah konsep itu menjadi dari laporan menuju buku. Malam ini kami cukupkan, kurang lebihnya kami mohon maaf, dan tetap belajar, berkarya, dan berinovasi Bapak Ibu, dan salam guru inovatif Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.